Mana situ? Oke, selamat siang. Ini layar udah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, iya belum. Oke, kali ini saya akan bahas topik keempat ya. Ini dalam visualisasi digital 3D. Kali ini kita akan bahas tentang eh, modeling dengan subdivision. Nah, apa itu subdivision? Jadi subdivision itu adalah metode ya, sebenarnya metode di mana kita membagi segmen dalam geometri ini menjadi beberapa divisi. Ya istilahnya namanya subdivision ya. Jadi kalau ini kotaknya dia hanya ada, ini kan satu segmen ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kotak ini kan, box ini dia punya masing-masing satu segmen, satu poligon atau satu face di satu sisi. Ketika kita mensubdiv, nah ini nanti kita akan membagi ini jadi beberapa, jadi ada banyak. Tujuannya ya untuk nanti dengan subdivision itu akan kita bisa menambah tingkat detail geometrinya. Nah, kalau subdivision di dalam geometri 3D, ya, selain dia dibagi jumlah segmennya jadi lebih banyak, dia juga nanti akan istilahnya apa ya, mencari titik tengahnya, titik tengah dari uh, objek yang kita punya. Sebagai contoh, saya akan kalau di sini ya, ini kalau saya pilih boxnya ini, kemudian kita bisa lakukan subdivision ini dengan menambahkan modifier. Nah ini di beberapa aplikasi treatmentnya sedikit berbeda. Kalau di Max dan Blender itu mirip karena dia sifatnya ada menambahkan modifier namanya subdivision. Tapi ada aplikasi lain kayak Maya itu kan dia kita tidak perlu menambahkan modifier, jadi kita langsung tambahkan aja nilai subdivide-nya berapa. Nah, kalau di Blender, sorry, saya aktifkan dulu sih ini ya. Ting, ting, ting. Wih. Nah, kalau di Blender ini untuk menambahkan subdivide kita masuk dari menu modifier, kemudian kita tambahkan ini modifier di kelompoknya generate, lalu ada subdivision surface, dan ini kalau kita klik hasilnya akan jadi seperti ini ya. Dan ini kalau kita lihat dari depan, nah benda aslinya ini tetap sebagai sama dengan bentuk dasar tadi, bendanya tetap sebagai bentuk kotak. Tapi, nah kita bisa lihat di sini ya. Ini subdivide dengan levelnya. Nanti ada dua option di sini. Ada di level di viewport atau yang ada di layar kita saat ini di komputer kita sedang kita kerjakan. Dan ada subdivide level yang hanya muncul saat di render. Nah ini biasanya kalau di layar viewport karena kita masih sambil bekerja ya supaya ringan, mudah diedit, bisa kelihatan langsung dan tidak memberatkan komputer, maka eh, ini kita bisa set misalnya di layar cuma satu, tapi nanti waktu di hasil akhir saat di render, subdivide-nya kita gunakan level yang lebih tinggi. Nah ini hati-hati karena setiap satu level subdivide ini dia membagi ya dari satu segmen dia membagi jadi dua, dan efeknya kan seperti ini ya. Kalau kita ini level 1, kalau level 2, nah kita bisa lihat ya pangkat 2, 1, 2, 3, 4. Dari yang awalnya cuma 2 ini jadi 4. Gitu. Dan dia selain dibagi jumlah segmen ya, dia juga mencari titik tengahnya. Jadi kalau ini 90 derajat, tadi subdivide 1, dia jadinya 45, ya ini istilahnya 45 derajatnya lah ya titik tengahnya ini.
Mungkin kalau dari jurusan matematika atau ini paham lah ya proses subdivide ini kayak gimana. Tapi kalau kita naikin 2, ini jadi 4. 1, 2, 3, 4, dan ini titik tengahnya. Kalau kita tambahkan lagi jadi 3, berarti maka dia akan ada 8 segmen. Nah ini yang kita sebut dengan subdivide. Nah, eh, hasil akhirnya seperti ini ya. Kalau bentuknya dia bentuk awalnya dari kotak, ya kita subdivide. Ini kotaknya kubus ya, karena dia bentuknya kubus, semua sisi sama, maka ketika dia di subdivide, maka jadilah bentuknya seperti ini, bola. Itu Nah, tapi maksimalnya sampai 6 ya, Pak? sebenarnya maksimalnya sih mau sampai 6, mau sampai 8, kalau saya itu masih bisa kalau di sini dibatasi ya. Tapi ada beberapa aplikasi yang kayak di Max, di 3ds Max itu kita bisa sampai 8, 12 gitu. Nah, cuma ya itu semakin tinggi ini ya pasti dia akan nyedot resource komputer. Makanya biasanya dengan 3 atau 4, level 3 atau 4 itu sudah cukup ya. Nih. Dan ini juga nanti bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi yang namanya modifier ini berlaku untuk semua modifier ya. Jadi kalau kita seperti sekarang, ini bendanya kotak, kemudian kita beri modifier subdivision. Dan kalau ini modifier ini kita hapus, maka dia bentuk aslinya tetap kotak. Kita tetap modifikasi sebagai kotak. Tapi kalau bisa juga tadi modifier ini kita hapus, atau bisa juga kalau misalnya kayak gini, modifier ini kita bisa namanya kita bisa apply. Jadi kalau ini di apply, ya kalau modifier ini kita apply, artinya sekali ini kita apply, maka yang tadi sifatnya modifier ini dia sudah di-collapse. Jadi dia sudah kehilangan identitas bentuk dia sebagai sebuah kubus. Bentuknya sendiri sekarang dia sudah jadi seperti bola patah-patah kayak gini. Dan kalau dibutuhkan, kita bisa tambahkan modifier baru lagi, subdivision lagi. Jadi bola disubdiv, bisa seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman yang dari apa kita di DKV gitu kan, kita memang di industri animasi, kita nanti perlu untuk membuat model dalam bentuk karakter. Nah, itu poligonnya bisa sangat banyak. Apalagi kalau nanti kita bicara namanya sculpting ya, bentuknya kayak bikin patung gitu. Itu poligon ini bisa sangat banyak. Makanya tadi proses subdiv ini bisa dilakukan berkali-kali juga. Ya, tapi ya itu tadi kita pahami resikonya. Sekali kita subdiv, kita apply, maka jumlah poligonnya banyak, maka kita harus lebih hati-hati dalam membuat geometrinya. Nah, sekarang saya akan undo ya, biarin tetap dia sebagai subdiv tadi. Sekarang bagaimana kita bekerja dengan geometri yang disubdivide seperti ini, ya. Ini saya coba tampilkan wireframe-nya ya, sorry X-ray. Jadi X-ray ini atau shortcut-nya saya pakai Alt Z, atau kita bisa juga pakai Z ini untuk mengubah tampilannya. Kita butuhnya pakai ini kalau Z-nya, tapi kalau Alt Z ini adalah untuk mengubah tampilan jadi X-ray. Artinya gini, ini ketika kita modeling, kalau saya pilih ini dengan X-ray-nya dimatiin ya. Kalau saya pilih areanya seperti ini, klik. Nah, ini kan kelihatan nyala bagian depan ya, tapi kalau kita putar ke sini, yang dipilih hanya adalah objek yang di depan layar kita. Ini kalau X-ray-nya tidak diaktifkan. Beda kalau X-ray-nya ini kita aktifkan, atau saya pakai Alt Z tadi. Nah, saya area select seperti ini, maka dia akan memilih semua yang ada di belakang. Ya, semua yang ada di belakang juga dia ikut terpilih. Tadi ya proses seleksi tadi penting dalam modeling supaya kita tahu kita melakukan ini efeknya ke bagian yang mana sih gitu. Sekarang saya akan coba tunjukkan dari sisi depan ya. Kalau nggak salah ini di pertemuan sebelumnya ketika kita bahas polygon modeling sudah sempat saya singgung, tapi mungkin belum terlalu mendetail ya, belum kelihatan efeknya seperti apa. Nah, sebagai contoh, ini akan saya tambahkan. Kalau saya tambahkan segmen baru di sini, efeknya bagaimana? Ya ingat, ini saya pakai select seluruh polygon yang ada di depan.
yang melintang ini ya. Saya pilih artinya dia memilih sekeliling di sana. Kemudian saya tekan Ctrl R. Ini saya menambahkan segmen baru di sini. Klik. Nah, bisa dilihat ya, yang awalnya tadi bentuk tengahnya ini bulat, sekarang dia jadi terpotong. Gitu. Dan ini kalau saya langsung klik kanan di sini, maka segmen baru ini, edge loop-nya ini ada di tengah-tengah. Dan ini kalau saya geser ke kanan atau ke kiri, kalian bisa lihat ya di sini. Di sini dia masih smooth, tapi karena di sini sudutnya di sini kelihatan lebih tajam karena panjang sisinya ini dia lebih pendek daripada ini, dan dia semakin pendek maka otomatis dia membuat sudut yang sedikit lebih tajam. Kelihatan bedanya kalau ini saya geser ke sana ya. Jadi semakin jauh jaraknya, semakin jauh jarak garis ini, dua garis satu sama lain, maka dia akan menghasilkan bentuk yang lebih smooth. Tapi semakin dekat, maka dia akan menghasilkan bentuk yang lebih tajam. Ini subdivide. Jadi kalau saya tarik ke sini, dia tajam di kiri ya, tapi kalau saya geser ke kanan ya dia sebaliknya. Kalau di tengah-tengah, ya berarti dia netral ya, tapi bisa dilihat seperti ini. Karena ini garis lurus dan di sini juga garis lurus, maka kelihatanlah di sini bentuknya dia nggak terlalu round ya, tidak terlalu bulat di sini. Nah, kemudian kalau saya pakai tadi saya pakai Ctrl R, jadi saya tambah segmen baru, kemudian saya kasih segmen baru. Saya scroll ya, scroll jadi ada dua nih. Nah ini cara yang kita gunakan untuk sorry. Ya ampun, sorry. Ctrl R, klik. Kalau saya klik kiri di sini dan saya klik kanan, nah maka kita nambahkan segmen di tengah-tengah ini dan ada dua ya. Ini kalau saya pakai select edge yang di sini, kemudian saya pakai scale ya, dan scale-nya ini saya ke sumbu ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Kita jadi chamfer cylinder. Jadi kayak drum gitu kan. Jadi kelihatannya seperti drum. Nah, ini karena efeknya dua ya kanan kiri. Tapi kalau saya tadi pakai dari sisi depan, kalau tadi kan yang melintang ya, sekarang saya pakai yang sisi ke atasnya. Ini saya ulang lagi pakai Ctrl R. Saya kasih dua segmen lagi deh. Saya klik dan saya klik kanan. Nah ini maka dia akan menambahkan di sisi melintangnya ini. Terus kalau saya tambahkan lagi dari sisi ke sininya, depan ke belakang, saya kasih Ctrl R lagi. Saya tambahkan dua segmen di sini dan di saya scale lagi. Hasilnya adalah dia jadi bentuk chamfer box. Gitu ya. Nah, setiap kita menambahkan modifier subdivision seperti ini, kalau kita lihat kan walaupun mungkin dia kelihatan round ya, tapi kalau dideketin dia masih stepping, masih kelihatan patah-patah kayak gini. Nah, ini kalau kita pengen memastikan bentuknya kelihatan halus, maka kita bisa pakai klik kanan, lalu kita pilih opsinya ini shade smooth. Nah, begini. Ya, ini kalau saya tampilkan wireframe-nya juga bisa. Wireframe, klik sini. Ya, jadi kalau tampilan di sini ada wireframe, ini ada overlay-nya ya. Kalau kita ini tadi viewport overlay-nya ini kalau ada geometri wireframe maka bentuk geometri solidnya kelihatan, tapi bentuk wireframe-nya juga kelihatan di sini rangkanya. Oke, nah dari sini apa yang bisa kalau kita mau bikin model apa sih yang bisa kita buat dengan teknik ini ya, model dengan subdivision. Ada macam-macam. Nah, ini latihan yang saya pakai paling dasar biasanya saya bikin model yang ada di tangan saya deh. Saya bikin objek mouse. Gitu ya. Saya bikin objek mouse. Saya mulai dari bentuknya kubus. Oke.
Nah, ini kalau saya bikin dari bentuknya kubus, kemudian ini ada hal penting ya sebelum kita bekerja dengan subdivision. Yang pertama adalah oke ini di sini dimensionnya saya biarin ya udahlah meter, saya skip aja dulu ya. Saya biarkan meter. Unitnya meter. Tapi biasanya ukuran geometrinya ya kalau mouse itu mungkin sekitar berapa ya? 10 cm gitu, 10 kali 7 cm mungkin. Nah, ini kita sudah tetapkan dulu dari awal eh, sebelum dia dimodifikasi. Misalnya mouse ini lebarnya 6 cm, kemudian panjangnya saya pakai deh. Wih, 15. Nol, berapa sih? 1,5 kali ya? 1,5. Oke, 1,5. Kemudian tebelnya mungkin sama 0,6. Kayak ya gitulah kurang lebih ya. Satu. Nah, kira-kira misalnya nih nanti mouse-nya bentuknya akan seperti ini gitu. Se kayak ketinggian deh, paling 3 cm. Oke. Nah, jadi dimensi bendanya ini kita tetapkan dulu di awal karena ini proporsinya dulu ya. Nanti kalau kita mau bikin model juga biasanya blok-bloknya dulu ini kita tetapkan sesuai dengan ukuran supaya waktu ditata proporsionalnya dapat. Dari sini saya bisa buat kayak tadi. Eh, Kalau kita ambil bentuk mouse mungkin aduh saya nggak bawa tablet lagi. Oke, saya sambil apa namanya? Whiteboard. Saya sambil ini coba di sini. Nah, kalau mouse misalnya dari samping, kan kita bisa lihat biasanya gambar mouse kan seperti ini ya. Kurang lebih lah kalau mouse yang sekarang kan. Nah, dengan bentuk yang seperti ini kalau dari samping. Kemudian kalau dari depan juga gambarnya seperti ini kan. Ini kira-kira kalau dari samping ini dari depan. Kalau dari atas, ya mungkin dia agak melingkar seperti ini. Nah, dengan eh, apa shape yang sudah organik kayak gini, kita tidak harus apa ya? Kita tidak harus membuat semuanya melengkung mengikuti garisnya ini. Nggak harus seperti ini, karena itulah gunanya subdivision. Jadi kita cukup membuat geometri atau kotak dasarnya mungkin bentuknya hanya satu. Ini kita pakai nanti kita mengatur dari jumlah segmennya atau jumlah vertexnya nanti ada berapa banyak sih. Nah, terus kalau di sini dia ada melengkung. Oke, terus nanti di sini ada kita ambil aja bentuk kasarnya dulu. Dari sini ke sini, kemudian ke sini. Nah, ada satu ketentuan ya ketika kita membuat model 3D supaya bagus bentuknya, geometrinya jelas, itu ada prinsip namanya poligonnya, strukturnya harus kuat poligon. Atau kalau kepaksa tris, artinya setiap geometri itu kita upayakan wireframe-nya, kerangkanya ini bentuknya merupakan segi empat. Ini namanya kuat. Jadi kalau bentuknya kayak gini ya, kita ketahuan kan, oh ini segi empat satu, ini segi empat yang kedua, ketiga, empat. Ini kalau dari samping. Kalau dari atas juga sama. Ini titik tengahnya misalnya. Titik tengahnya karena ini ada mengecil, maka kita tarik. Nanti kalau ditarik garis lurus itu seperti ini. Nanti kalau dari tengah-tengahnya juga sama. Titiknya sampai di sini. Ini belakangnya. Saya gambar pakai mouse jadi garisnya mereset-mereset. Tapi ya paham lah ya maksudnya. Dan ini kalau ditarik ke tengah, iya, garis pakai penggaris. Nah, ini garis tengahnya dan ini titik tengahnya tadi. Dari atas juga seperti ini. Dari depan pun juga sama. Nah, ini kan makanya kita perlu mempelajari geometri dasar setiap benda itu seperti apa sih supaya ketika kita akan membuat benda 3D kita tahu oh nanti gambarnya seperti apa. Nah, ini kalau dari depan, tapi karena ini ada titik bawahnya, oh mungkin dari tampak depannya seperti ini. Tapi ini segi empat ya.
Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini kalau kita buat sketsa wireframe-nya, konsep bentuknya nanti akan kayak gini. Nah sekarang, wih salah, saya lupa. Clear. Nah sekarang bagaimana penerapannya dalam kita membuat model? Ini kita mulai dulu, misalnya kalau pengen langsung kelihatan ini kalau bentuknya nanti dikasih subdivision seperti apa sih gitu ya. Nanti kita bisa langsung tambahkan modifier apa? Kita langsung tambahkan dengan modifier subdivision surface-nya ini. Nah, lalu di sini ada oh ya, ini dalam hal modeling juga. Nah, dalam hal modeling. Ini saya perlu sampaikan di awal. Ketika kita nanti akan membuat model, tadi kan saya ada rubah ukuran di sini ya, dimensionnya karena ada 0,6 jadi sekian sekian sekian. Nah, kita perhatikan di atas ini skalanya. Skalanya ini ada jadi 0,3, ada 0,5, ada 0,15 gitu. Karena ukuran awalnya tadi semuanya 0,2. Iya, tadi awalnya dari 2 meter, kemudian ketika ditarik ya jadilah seperti ini. Sorry Arman, saya mute dulu ya. Permisi. Nah ini supaya mudah, supaya nanti tidak mengganggu proses di belakang, saya biasanya ketika objeknya sudah saya atur skalanya dan sudah fix, dapatlah segini. Saya akan apply ini artinya modifiernya ini akan saya reset, jadi supaya dia jadi 1:1 lagi. Ini saya bisa pakai Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A itu artinya apply, jadi kita perubahan-perubahan tadi saya tetapkan fix, saya tidak akan skala-skala lagi. Ini saya pakai bisa scale, rotation, atau location. Ya, kalau ini tadi karena saya ubah scale-nya ya saya apply di scale. Nah, bisa dilihat di sini. Skala 1:1:1. Jadi ini 100%-nya seperti ini dengan ukuran seperti ini dimensionnya. Nanti efeknya akan ketahuan ketika kita masuk di proses mapping, kasih tekstur, nanti akan ketahuan di situ ya antara objek yang skalanya tidak di-apply dengan yang objek yang sudah di-apply. Saat ini saya mungkin belum bahas terlalu panjang ya, tapi ingat-ingat ya ketika kita udah scale tadi, kita pastikan di-apply dulu aja. Kemudian saya akan lanjut ya, kalau ini saya mau bikin mouse, nah ini saya kembali ke sub objeknya. Ingat tadi gambarnya udah saya hapus, tapi kebayanglah ya kalau saya dari samping di sini kita lihat, ingat tadi ada sisi atas dan ada sisi bawah. Nah ini saya akan pakai Ctrl R. Mungkin Ctrl R satu segmen saja tapi ada di bawah. Karena saya pengen lihat hasilnya, ini kalau dikasih subdiv nanti kayak gimana sih? Nah ini dari awalnya saya udah tambahin juga bisa. Modifier, saya berikan subdivision surface. Klik di sini. Nah minimal sekarang udah ketahuan ya, oh bentuknya jadi kayak roti kayak gini. Dan ini saya naikin deh level ininya jadi 3. Nanti rendernya juga sama 3 deh. Dan saya aktifkan shade smooth seperti ini. Minimal kalau gini mouse-nya iMac, Macintosh juga kurang lebih kayak gini lah ya. Tapi ini tadi, ini baru bentuk kalau dari sisi samping. Nah sekarang ini masalahnya mouse bagian tengah atau mouse bagian belakangnya. Jadi biasanya kalau mouse kan tadi ada tengah-tengahnya ya. Ingat di tengah-tengah tadi karena kita akan buatnya dia ada 3 segmen ya, saya pakai Ctrl R lagi di tengah-tengah di sini. Klik. Mau digeser maju mundur ya terserah, suka-suka kita lah. Saya taruh di sini aja. Lalu, nah inilah asiknya modeling dengan subdivision ya. Jadi kalau ini saya pengen bagian mouse depannya ini, mouse biasanya dia agak miring dikit ya, agak landai di sini. Maka saya pilih titik ini, kemudian saya geser aja posisinya. Klik, bisa kayak gini. Oke, terus ini juga belakangnya jangan terlalu tajam gini deh, dia agak landai sedikit. Nah, bisa kayak gini. Atau ini kayak depannya terlalu panjang. Saya pilih di sini dan saya mundurin. Biar biar nggak terlalu jauh ke depan. Nah,
Tadi eh, kenapa tadi saya dari awal ketika modeling saya gunakan X-ray ini ya. Coba sekarang kalau saya matikan. Ini saya pilih dari sisi samping, kemudian saya geser ke sini. Kelihatan nggak ada bedanya? Bisa ketahuan ya. Kalau kita lihat dari samping mungkin ini mundur, tapi dilihat dari sisi perspektifnya, yang di sini ketarik, yang di sini ketinggalan, dan bentuknya jadi Pak Pau gini kan, tidak sesuai dengan rencana kita. Makanya pastiin kita tahu kapan kita bekerja transparan dan kapan kita cukup dengan satu sisi saja. Nah ini dari sisi eh, samping. Kemudian kalau saya dari sisi depannya bagaimana? Ini samping. Sekarang satu. Nah, ini dari sisi depan. Sisi depan kalau saya akan ubah ini ya titiknya. Kalau saya pilih di sini maka lihat ya, ini adalah vertex yang ada di atas ini. Ini mau saya move naikin, mau diturunin, kita bisa ya. Tapi kalau ingat ya, kalau ini saya turunin, kemudian yang ini juga saya turunin, maka hasilnya dia jadi gepeng gitu kan. Sedangkan mouse ini kita pengennya di tengah-tengah ini dia tetap ada eh, dia tetap ada permukaan tingginya di sini supaya bisa dipegangnya enak. Nah, saya kasih makanya tadi perlu saya batasi segmen di tengah-tengah ini dengan edge loop yang baru. Klik, saya langsung taruh di tengah dan sisi sampingnya ini saya pakai dari front view kanan, kemudian saya tekan shift sambil uh, select area, saya select. Jadi dia akan memilih semua titik yang ada di atas. Nah, ini kalau saya pakai scale, ini bisa, kalau saya rajin mah bisa aja, ini yang kiri saya geser masuk ke kanan, yang kanan ini saya geser ke kiri. Ya kalau rajin bisa seperti itu, tapi kan kanan kiri nggak sama kan, pakai feeling-feeling aja gitu. Kalau feelingnya lagi pas ya, ya kebetulan, tapi kalau feelingnya meleset ya nanti bentuknya jadi nggak karuan. Kecuali kalau memang bentuknya kanan kiri tidak simetri. Nah, tapi kalau kanan kiri simetri, maka ini saya pakai scale. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Klik, ya. Dan dengan ini, ya base-nya mouse sendiri kan saya udah, kita lihat ini sudah dapat tuh. Ini ya. Oke, kemudian dari sini, eh, ini kalau kita lihat di sini kan, sekarang dari sisi samping, dari sisi depan sudah. Nah, sekarang kalau dari sisi atas bagaimana? Dari sisi atas, oh ternyata kelihatan ya, belakang ini masih flat kotak ini. Sedangkan ya mouse biasanya supaya bentuknya organik, ya kita bisa kasih apa bagian yang lain ini, bagian belakangnya, ini juga di mungkin agak round sedikit. Terus yang bagian ini juga sama. Ini dan yang ini kita tarik ke sini. Ya ampun saya lupa, salah. Itu kan kesalahannya kan. X-ray-nya nggak diaktifin. Nah, ini saya tarik ke bawah. Maka bentuknya dia jadi lebih beradab ya. Ini juga sama. Nah, ini kira-kira yang bagian menyenangkan kalau dari proses modeling dengan subdivision ya. Nah, cuma kadang-kadang kalau kita udah kayak gini, nanti model kita juga bisa lihat bahwa mouse itu biasanya mungkin bagian bawahnya dia nggak langsung tajam, dia nggak langsung bulat kayak gini, tapi mungkin ada sedikit tajam supaya nanti masuk ke sini. Nah ini kita bisa tambahkan juga pakai kita tambahkan edge loop tapi di sisi yang bawah ini. Saya pakai Ctrl R lagi, geser dikit ke bawah. Nah kayak gini. Kan ya tergantung bentuk ininya ya, tergantung bentuk yang mouse yang mau kita bikin seperti apa. Oke. Nah, ini ya asiknya ya kalau kita bermain dengan subdivision, benda-benda yang kita buatnya jadilah seperti ini.
Ya ini bentuk dasarnya mouse. Nanti tinggal ditambahin roda di tengahnya atau mungkin mau ditambahin detailnya di sini. Itu nanti akan kita terserah kita ya mau dimainin bagaimana. Kalau kita mau lihat dari atas, kemudian kita mau tambahin detail lagi eh, di bagian tengah ini misalnya, saya kasih Ctrl R, saya tambahin segmen baru, terus saya scale dari sumbu Y. Ya, dan dengan ada tambahan ini kan nanti, jadi semakin, sorry nggak kelihatan ya. Nah ini, jadi kalau kita menambahkan, setiap kali kita menambahkan segmen, maka kita punya opsi untuk, ya kita mau nambah detail objeknya ini akan lebih bebas lagi ya. Jadi bagian yang mana yang lurus, bagian mana yang mulai belok, gitu. Oke. Nah, tadi ada contoh video juga ya yang sudah saya siapin. Di situ saya buat buat contoh bikin lunchbox gitu kan. Nah ini contoh kalau kita modeling mouse bentuk dasarnya deh. Nanti detail lanjutannya kita bisa kembangin tergantung dari yang mau kita bikinnya apa. Nah sekarang kalau kita mau bikin kayak tadi eh, untuk latihan kita hari ini nantinya kita akan buat sebuah lunchbox. Lunchboxnya bentuknya kayak apa? Mau bikin lunchbox dari yang kan ada macam-macam kan? Ada yang bentuknya bujur sangkar, ada yang bentuknya persegi, ada juga yang bentuknya tabung. Nah, tadi kan ada temanya misalnya kita ada tempat makan, ada tempat minum. Kita ya kita tinggal pilih kita mau pakai bentuk dasar yang mana yang sesuai gitu. Tapi ingat dari awal kita sudah setting dulu ukurannya berapa yang proporsi yang benarnya. Oke, no, biasanya kalau lunchbox misalnya pakai 10 ya misalnya misalnya kotak makan atau bahasa ini itu apa ya? Misting. Iya misting ya kalau orang sudah nyebutnya ya. Nah ini kalau sama juga saya mau bikin lunchbox, ya temanya lunchbox ya. Saya mau langsung tes deh, kasih modifier subdivision surface. Lalu eh, di sini ada biasanya kayak kayak kita mau bikin ini saya mati dulu. Tiga. Nah misalnya tempat makan, kalau tempat makan berarti ya biasanya bagian atasnya terbuka kan. Ini saya langsung delete aja face gitu ya. Bagian atasnya kita delete. Oh sorry, ini biar langsung kelihatan deh. Subdiv 3. Jadilah mangkok. Kalau kita buatnya dari sebuah box. Ya. Tapi kalau saya pengen bikinnya apa sih tempat makan mereknya itu apa? Tupperware gitu. Tupperware-nya ya bisa Tupperware kan ya kalau kita lihat di atas di sini mungkin tempat bentuknya dia nggak terlalu bulat. Dia agak-agak ya antara round dan ini ya. Nah ini saya kasih eh, sama dengan kayak tadi. Saya tambahkan subdiv di tengah-tengah apa? Saya tambahkan edge loop di tengah-tengah. Klik, kemudian saya atur eh, lebarnya. Saya pakai bukan Y tapi X. Nah, saya pakai scale ini. Saya pakai scale di sumbu X-nya untuk mengatur jaraknya. Dan hasilnya dia tidak terlalu bulat gitu kan. Terus sama dari sisi ini saya pakai Ctrl R lagi, saya tambahkan dua, ini saya putar scrollnya ya. Mouse wheel-nya ini saya putar untuk menambah jumlah segmen. Kemudian saya klik kiri untuk aksinya jalan dan saya klik kanan untuk mengakhiri perintahnya. Jadi dia sudah ada dua edge loop baru di tengah-tengah, tapi jaraknya masih center gitu ya. Ini saya pakai scale dan saya dari sumbu Y. Saya atur sesuai ya jarak yang dibutuhkan. Plus, nah sekarang, oh ini bagian bawahnya kalau tempat makan dia nggak terlalu, harusnya dia nggak terlalu bulat gini deh. Saya kasih Ctrl R lagi dan geser dikit agak ke bawah. Nah ini, sekarang kita sudah dapat misalnya kontainernya ya. Lalu ini juga ada sedikit tips ya ketika kita bekerja dengan geometri, ketika kita di proses modeling. Eh, jadi
Kayak tadi saya pilih misalnya nih ya, wih, ring, saya matikan deh. Saya mau pilih seluruh eh, garis yang ada di atas. Nah ini kalau saya tekan satu poligon, satu edge, kemudian saya tekan Alt dan saya klik di sini, maka dia akan memilih yang loop yang nyambungnya di sini. Sebagai contoh, ini kayak kotak makannya terlalu tinggi nih. Saya pengen turunin posisinya. Nah, ini saya tinggal taruh di sini, geser ke bawah. Tarik, pasin aja. Udah pas atau belum dengan ukurannya. Oke, ini saya udah dapat. Jadi seperti ini, ya. Nah, sekarang ini kalau kita apa bentuknya kayak gini, jauh banget. Oke, saya view-nya, kameranya pasin deh. Oke, ada dari nol. Nah, ini kalau saya render kan kelihatannya bisa sih di render, tapi hasilnya mungkin hmm, kalau saya render nanti dia akan kelihatan ya gini. Ada sih bentuknya, tapi kelihatan tipis ya, kayak dia cuma selembar selembar plastik gitu. Kemarin untuk membuat objek ini jadi memang solid, ya dia, nah ya setipis-tipisnya plastik dia pasti ada volumenya kan. Maka kita bisa tambahkan modifier lain yang namanya, ada yang tahu modifier apa di sini? Ini kita pakai Solidify. Ya, jadi dengan Solidify ini kalau kita lihat lebih dekat, nah ini dia akan menambahkan segmen baru. Apa? Ada ketebalannya deh. Tinggal kita atur thickness-nya ini mau berapa? 1 cm kah, 2 cm kah, 3 cm kah? Gitu. Ini misalnya saya masukin 3 berarti 0,03 meter berarti 3 mili ya. Kurang lebih seperti ini. Tebal juga nih plastiknya 3 mili. Gitu. Oke. Nah, nanti juga bisa kita atur apakah dia akan apa? Si ini mau berapa tebal. Kemudian kalau salah kita bisa atur juga mau berapa segmen eh, apa namanya? Solidify-nya tadi. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat, ingat tadi ya, kok ini masih kelihatan stepping ya, berarti kita cara ngalusinnya tinggal diklik di shade smooth. Nah, kelihatan deh errornya di sini, ya. Ingat karena semuanya tadi ya, ini kita ada smoothing di sini, maka walaupun tadi awalnya dia kelihatan flat ini, tapi kalau ini dibikin flat, di sini kelihatan patah-patah. Tapi kalau ini kita ubah jadi shade smooth, di sini jadi kelihatannya terlalu bulat kayak gini. Nah, ini kadang-kadang yang kita mesti paham ya cara kerja kita di modeling dengan geometri. Nah, cuma ini kan ini ada Solidify ya. Solidify tadi ini kita bisa apa? Kalau misalnya kita oke udah cukup nih prosesnya ini permanen gitu ya. Kita tetap bentuknya kita udah selesai, dia ada ketebalan kayak gini. Ingat tadi modifier Solidify ini kita bisa sorry. Ini kita apply. Klik. Wih, kok jadi hilang? Kayak kurang deh tadi. Ya. Nah, ini kalau saya pakai ini apply. Jadi tipis. Jeng jeng. Nah, ini bentuk dasarnya seperti ini ya. Tapi ya tadi karena ini smooth ya maka ketika dia diberi smoothing maka dia nggak kelihatan ada volumenya. Makanya biasanya kalau kita membuat seperti ini setelah kita apa namanya? Kita tambahkan modifiernya tadi kayak salah saya. Tar, saya sepertinya tadi karena ada sub objek yang oke, matiin dulu deh ininya. Saya balik ya.
Saya di sini saya tambahkan solidify-nya dulu. Ini ada ketebalan. Yes. Oke, terus ada ketebalan di sini. Lalu dari sini 0,02 deh. Dari sini saya tambahkan modifier biasanya subdivision surface. Nah, hasilnya memang udah jadi seperti ini ya tahapannya biasanya. Kemudian dari sini saya masukin 2, 3, 3. Nah, kalau si solidify-nya ini kita apply, ya. Nah, ini kadang-kadang kita perlu untuk tadi memahami cara kerjanya ya. Geometri ini ngebacanya seperti apa sih? Ingat karena di sini permukaannya tipis, tapi dia di apa tadi subdivide, maka dia jadinya seperti tipis banget, melengkung, langsung melengkung aja kayak gini. Nah, tapi beda kalau di sini saya pakai eh, saya pilih satu edge ini, lalu saya pakai select dan di sini ada namanya select edge ring. Nah, dia akan memilih ya kelihatan kalau di saya matiin subdivide-nya. Nah, dan saya aktifin ini ya. Kelihatan ya yang warna merah apa saja ya. Satu, dua, kemudian yang di sana. Jadi dia kalau tadi loop itu yang nyambung, kalau ring ini dia akan memilih yang berseberangan. Gitu. Nah, jadi di sini dengan saya tambahkan misalnya ada edge ring dan saya kasih Ctrl R. Nah, Ctrl R lalu kita bisa lihat di sini kan. Saya tambahkan di tengah-tengah, maka hasilnya adalah kelihatan ya. Jadi sekarang dia kelihatan lebih ada volumenya. Jadi ada ketebalannya di sini. Gitu ya. Mungkin ini tadi terlalu tipis ya. Saya cuma pakai 0,2 atau 0,3 tadi. Barangkali ini mungkin perlu dipertebal lagi, tambahin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kayak tadi misalnya saya pengen bikin tempat ini ada kontainernya di sebelah kontainernya dibagi jadi 3 misalnya. Nah, kalau kontainer dibagi 3, maka saya perlu menambahkan nih di tengah-tengah ini. Menambahkan segmen baru di tengah-tengah. Saya pakai Ctrl R lagi. Dan jumlah segmennya 2. Tapi saya scale eh, kira-kira setebal segini aja. Ya, jadi tidak terlalu tebal. Dan ini kalau saya bekerja di levelnya ini ya. Nah, nantinya dia akan kita bisa menghubungkan dari sini sampai ke sini. Nah, ini nanti kita bisa ini kita bisa dihapus gitu kan. Ini saya hapus deh. Face. Sorry, saya hapus kalian X, edge and face. Nah, sekarang ini saya hapus dan ini sorry, kehapus kebanyakan. Kebanyakan, kebanyakan. Satu, dua, tiga. Nah, ini eh eh, sorry ini yang saya hapus atau yang samping saya hapus? Oke, ini aja yang dihapus nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita pengen menghubungkan seberang ini dengan yang ada di seberang sana. Ini nanti kita bisa pakai namanya bridge. Jadi kalau kita pilih di sini nanti ada opsinya ada bridge face. Nah, gini. Tapi kalau cuma seperti ini nanti tengahnya jadi kepotong ini kan. Nah, nanti ini titiknya yang kita sambungkan lagi. Jadi misalnya pakai ini karena dia melengkung di sini, maka nanti kita harus rapikan posisi garisnya ini ya. Jadi kita bisa tambahin di sini. eh ini saya matikan dulu. Nah, ingat di sini kan ada apa? Segmen yang terpotong ya. Jadi antara yang di samping dengan yang di sini. Nah, nanti kita bisa bagi kita bisa tambahkan lagi pakai Ctrl R misalnya. Saya tambahkan tapi posisinya ada di
sini, dan nanti si vertex-nya ini kita bisa gabung, kita jadi join jadi satu di weld gitu ya. Gitu. Ya, ya nanti detailnya ini prosesnya kira-kira nanti bisa dilihat di apa video sudah saya upload juga di kelas ya. Nah tadi kan gunanya untuk nanti bisa dirapikan ini edge-nya nanti bisa disambungin di sini. Nanti bisa dibagi lagi segmennya kayak gitu. Stepnya bisa seperti itu. Bisa juga mungkin oh ini kayak oh pantas tadi ini kayak kejauhan saya nyambungin ya. Ya nanti bisa diperbaiki. Oke, ya tapi kurang lebih tadi ya kalau kita bekerja dengan objek subdivision ya kita ini nanti juga nyambung dengan materi kita minggu depan. Eh, Materi kita berikutnya kita bicara dari modeling organik ya. Kalau nanti di modeling organik ya kita dari satu benda misalnya gitu kan nanti ya ini kita bisa buat bentuk geometri yang possibility-nya sangat bebas ya. Kita misalnya dari sini mau ngubah ini jadi apa dari satu kotak dia kita mau bikin model karakter gitu misalnya saya mau bikin jadi apa misalnya jadi kuda atau jadi binatang atau jadi apalah itu ini kita gede, kemudian nanti di extrude lagi, kemudian kita scale lagi. Nah ini kan, ya dengan cara kayak gini aja kita nanti bisa dapat subdivision surface. Tada, gitu. Nanti tinggal kasih kakinya. Nah ini kalau buat saya pribadi sih salah satu pekerjaan yang paling asik dalam ini adalah ya itu karakter modeling gitu. Scale kita perkecil. Terus ini nanti misalnya ini jadi kakinya nanti tambah ke sini. Begitulah. Ini nanti minggu depan kita akan bahas. Termasuk penggunaan beberapa fitur lain dalam modelingnya gitu. Oke.